Selamat pagi Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Francisca Yovita Putri dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kota. Pengertian kota. Kota adalah suatu kawasan yang terdapat bangunan tinggi, terdapat kegiatan pemerintahan, kegiatan jasa, dan ekonomi. Dapat dikatakan itu kota. Kota dapat berarti dua makna yang berbeda. Pertama, kota adalah suatu daerah terbangun yang didominasi jenis penggunaan lahan non-pertanian dengan jumlah penduduk dan intensi penggunaan ruang yang cukup tinggi. Kedua, kota dapat pengertian administrasi pemerintahan diartikan secara khusus, yaitu suatu bentuk pemerintahan daerah yang mayoritas wilayahnya merupakan daerah perkotaan. Ciri-ciri kota dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik meliputi beberapa hal. Berikut. 1. Fasilitas perekonomian. Untuk menunjang perekonomian, biasanya terdapat pusat perekonomian seperti pasar maupun pusat pembelanjaan. 2. Jaringan transportasi. Untuk memudahkan kegiatan masyarakat dalam beraktivitas, jaringan transportasi mutlak diperlukan baik itu kondisi jalan, halte, terminal, stasiun. 3. Pusat pemerintahan. Pusat kota selalu menjadi daya tarik dalam menentukan berkembangnya kota-kota. 4. Bangunan fisik mayoritas gedung. Salah satu ciri fisik kota adalah bangunan fisik berupa gedung-gedung. 2. Ciri-ciri sosial. Ciri-ciri sosial kota meliputi hal-hal sebagai berikut. Kondisi masyarakat heterogen. Kondisi memiliki daya tarik tersendiri sehingga banyak masyarakat dari berbagai daerah untuk datang menetap di kota. 2. Masyarakat individualis. Kondisi sosial masyarakat dapat dikatakan individualis dengan gotong royong, kerja bakti, atau bekerja sama. 3. Mata pencarian non-agraris. Di bidang pekerjaan, masyarakat kota bekerja di sektor jasa atau industri. Pola keruangan kota. Kota berkembang membentuk suatu pola. Adapun pola kota diantaranya sebagai berikut. A. Pola sentralisasi. Merupakan pola persebaran kegiatan kota yang cenderung mengelompok pada suatu wilayah utama. Wilayah utama tersebut merupakan wilayah yang memiliki tingkat aktivitas penduduk yang tinggi. B. Pola desentralisasi. Merupakan pola persebaran kegiatan kota yang cenderung menjauhi pusat atau inti kota, sehingga membentuk pusat atau inti kota baru. C. Pola nukleasi. Merupakan pola persebaran kegiatan kota yang menyerupai dengan pola sentralisasi, tapi skala ukurannya lebih kecil. D. Pola segresi. Merupakan pola persebaran kegiatan kota yang terpisah-pisah, yang pembagiannya berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Struktur ruang kota. A. Teori konsentris. Ada wilayah terdiri atas 5 zona. 1. Daerah pusat kegiatan. Merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik kota. 2. Zona peralihan. Dari pusat kegiatan, daerah mengalami penurunan kualitas lingkungan pemukiman. 3. Zona perumahan. Para pekerja. Zona ini banyak ditempati oleh pekerja yang bekerja di pusat kegiatan maupun pada zona kedua. 4. Zona permukiman yang lebih baik. Zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah ke atas. 5. Zona para pengelaju. Pengelaju akibatnya dari timbulnya desentralisasi pemukiman sebagai dampak sekunder dari aplikasi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. B. Teori sektor. Teori sektor pertama kali terdiri dari 1. Daerah pusat kegiatan atau CBD. 2. Zona of Wall Cell-like Manufacturing. 3. Zona permukiman kelas rendah. 4. Zona pemukiman kelas menengah. 5.
Zona pemukiman kelas atas. C. Teori inti ganda. Teori ini, zona pertamanya daerah pusat kegiatan DPK atau CBD. Zona 2, daerah grosir atau manufaktur. Zona 3, daerah pemukiman kelas rendah. Zona 4, pemukiman kelas tinggi. Zona 5, pemukiman kelas. Zona 6, pemukiman daerah manufaktur berat. Zona 7, daerah di luar DPK. Zona 8, pemukiman. Zona 9, daerah industri. Penataan ruang kota. Kegiatan yang ada di kota lama-kelamaan akan menimbulkan pengelompokan dan penyebaran jenis kegiatan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. 1. Kondisi geografi ruang wilayah kota. 2. Perencanaan pembangunan kota. 3. Perkembangan teknologi dan informasi. 4. Keberadaan kebutuhan penduduk kota. 5. Ketersediaan ruang yang ada di dalam wilayah kota. Perencanaan penataan ruang kota harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Pertama, kondisi sosial penduduk, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, status sosial, dan struktur sosial masyarakat. 2. Ekonomi, seperti lowongan pekerjaan yang tersedia, pendapatan per kapita, potensi tambang. 3. Keadaan fisik kota sebagai topografi, jenis tanah, iklim, dan sebagainya. Fasilitas-fasilitas yang harus ada di kota adalah antara lain: A. Fasilitas perkantoran, pemukiman, pusat pendidikan. B. Fasilitas umum seperti ruang terbuka hijau, sarana transportasi, air bersih. C. Taman kota, alun-alun, tempat olahraga. D. Tempat parkir yang memadai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, selamat pagi. Siap, terima kasih Pak.